Secara etimologis, data merupakan bentuk jamak dari datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Dengan kata lain, data merupakan sebuah hasil dari pengukuran suatu variabel yang bentuknya dapat berupa kata-kata, angka, simbol, warna, dan citra. Data juga bisa menjadi keterangan tentang hal-hal yang masih menjadi dugaan, yang bersifat sementara sehingga belum diketahui kebenarannya. Pengumpulan data merupakan proses mencari data yang dibutuhkan dari sebagian atau seluruh elemen populasi dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial. Pengumpulan data dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis cara pengumpulannya dibagi menjadi 4, yaitu pengamatan, penelusuran literatur, penggunaan angket, dan wawancara. Kategori kedua yaitu menurut cara memperolehnya, dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Kategori ketiga menurut sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Yang keempat menurut sifatnya, data kuantitatif dan data kualitatif. Yang kelima menurut waktu pengumpulannya, yaitu cross section dan data berkala. Pengolahan data. Pengolahan data merupakan suatu proses mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. Sebagai contoh di sini kita memiliki data mentah yaitu 4 nilai, yaitu nilai matematika 90, nilai fisika 80, nilai kimia 87,5, nilai biologi 92,5. Jika kita olah datanya dengan menggunakan rumus untuk mendapatkan rata-rata nilai, yaitu jumlah nilai dibagi dengan jumlah datanya, maka kita akan mendapatkan informasi yaitu rata-rata sama dengan 90 ditambah 80 ditambah 87,5 ditambah 92,5 yang merupakan jumlah nilainya, kemudian dibagi dengan jumlah datanya yaitu 4, sehingga 350 dibagi 4 sama dengan 87,5. Pembahasan selanjutnya adalah tentang penyajian data. Tujuan dari penyajian data adalah agar data mudah dibaca dan dimengerti. Fungsinya adalah menunjukkan apakah ada perkembangan dari suatu keadaan ataupun mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Contoh dari penyajian data adalah tabel dan grafik. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Contoh dari tabel adalah tabel frekuensi yang menunjukkan banyaknya suatu kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Selanjutnya ada tabel klasifikasi yang menunjukkan pengelompokan data. Dan tabel ini dibagi menjadi 2, tabel klasifikasi tunggal dan tabel klasifikasi berganda. Contoh selanjutnya adalah tabel kontingensi. Tabel ini menunjukkan atau memuat data sesuai dengan rinciannya. Lalu ada tabel korelasi, yaitu tabel yang menunjukkan adanya hubungan antara data yang disajikan. Penyajian data juga dapat dilakukan melalui grafik. Grafik adalah gambaran pasang surut suatu kejadian dengan garis atau gambar. Contoh penerapan grafik adalah piktogram. Grafik ini menggunakan gambar atau lambang sebagai representasi dari data dengan skala tertentu. Contohnya di layar. Satu orang melambangkan 1000 orang. Lalu ada grafik garis. Jadi, grafik ini diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik yang terkait dengan sumbu tegak dan sumbu datar. Dan contoh lainnya lagi adalah diagram pencar dan kartogram.
Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Teknik analisis data dibagi menjadi dua, yaitu teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif terdiri dari analisis konten, analisis naratif, dan analisis wacana. Sedangkan teknik analisis data kuantitatif terdiri dari analisis deskriptif dan analisis inferensial. Kemudian, tujuan analisis data yaitu mengetahui bagian yang memiliki sifat menonjol atau mempunyai nilai ekstrim. Yang kedua, mempunyai perbandingan antar bagian dengan menggunakan nilai rasio atau selisih. Yang ketiga, melakukan perbandingan antar bagian dengan keseluruhan dengan memakai proporsi, lalu menyimpulkan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pembagian data. Yang pertama, pembagian data berdasarkan susunannya. Dan ini dibagi menjadi dua kategori. Dan yang pertama itu data acak atau data tunggal, yaitu data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Yang kedua adalah data berkelompok, yaitu data yang sudah tersusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Lalu ada pembagian data berdasarkan waktu pengumpulan, dan ini dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, data deret berkala. Contohnya adalah data perkembangan harga dari gawai selama 10 bulan terakhir yang dikumpulkan tiap bulan. Yang kedua, ada data silang. Contohnya adalah data penjualan gawai merek Samsung itu pada bulan Januari 2021. Dan yang ketiga, itu data panel. Contohnya adalah data penjualan gawai merek Samsung per bulan pada periode tahun 2019 sampai 2020. Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Lalu ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Selanjutnya, ada pembagian data berdasarkan skala pengukurannya, dan ini dibagi jadi 4. Yang pertama data nominal, kedua ordinal, lalu interval, dan rasio. Untuk nominal, contohnya adalah jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Kalau ordinal, contohnya adalah kepuasan kerja dan motivasi. Data interval, contohnya adalah temperatur yang diukur berdasarkan Celsius dan Fahrenheit, dan juga sistem kalender. Lalu untuk rasio, contohnya itu adalah gaji, skor ujian, dan jumlah buku.